Welcome to my channel teman-teman. Bersama saya Ferry Fadli 93. Pagi-pagi saya sudah di pinggir laut, berencana ingin mengekspos proses pembibitan rumput laut budidaya. Di sini saya muter-muter kamera. Nah, pelampung di sana itu adalah bekas tali rumput laut. Di sini ada sampan di sana teman-teman, tempat pembibitan rumput lautnya. Di situ adalah andang, tempat penjemuran sekaligus pembibitan. Di sini sudah banyak ibu-ibu yang sedang ngantri, ada yang sedang pakai kaos tangan sebagai safety. Lihat teman-teman, banyak sekali ibu-ibu yang sudah ngantri. Dia menunggu bibit rumput lautnya dinaikkan. Tapi bibit rumput laut baru saja nyandar. Yang terpal itu yang ditutupi, ini adalah hasil panen rumput laut. Karena di sini musim hujan, terpaksa kita tutupi terpal ya teman-teman. Itu rumput laut yang akan dijemur, nantinya akan dijual setelah kering. Tali yang habis dipanen rumput lautnya itu masih kotor, yang di sana juga. Ini perahu yang habis dari ambil bibit rumput laut, baru saja sandar dan rumput lautnya belum sempat dinaikkan. Baru saja ini yang punya perahu menyandarkan perahunya. Lihat teman-teman, ini bibit yang habis diambil dari penangkaran. Dan perahu ini biasanya dijadikan sebagai perahu nelayan mancing gurita. Lihat teman-teman, perahu ini punya panel tenaga surya, digunakan sebagai penerang saat malam hari ketika mancing gurita. Dan di belakang juga di buritan ada rumput laut. Ini rumputnya sudah mulai dinaikkan, ditarik-tarik agar bisa sampai di depan ibu-ibu yang sedang ngantri tadi. Dan ini jaraknya cukup jauh, akhirnya kita gotong-gotong supaya agak ringan nariknya. Besarnya ini sih lumayan. Di sini yang punya ada 2 orang. Ini orang pertama, namanya Bro Fandi. Lihat, dia punya perontok manual yang dibuat sendiri, seperti kayu yang dikaitkan begitu langsung ditarik, dan rumput lautnya bisa rontok sendiri. Dan rumput laut sudah rontok, itulah yang bisa dibibit. Tapi sebelumnya kita potong-potong dulu bibitnya sesuai dengan keinginan sang pemilik. Lihat teman-teman, ini bocil perempuan sangat lihai dalam mengikat. Begini loh cara ngikatnya teman-teman. Rumput lautnya dipotong-potong sesuai dengan keinginan. Dan ini juga ada ibu-ibu, dia ngongsi-ngongsi teman. Ada yang motong, ada yang ngikat, dan ada juga yang sendiri-sendiri. Dia yang motong, dia juga yang ngikat. Seperti ini teman-teman. Ibu-ibu di sini sangat antusias teman-teman, karena ini proses pembibitan kita diupah karena untaian tali bibit ini panjangnya kira-kira 22 meter dan diisi dengan anakan tali kecil. Di tali kecil itulah kita bisa mengaitkan atau mengikat bibit yang telah dipotong-potong. Dan jarak anakan tali ini kira-kira 10-an senti teman-teman. Dan orang yang sebelahnya lagi ini menggunakan perontok pakai tangan. Digenggam begitu, terus taliknya ditarik agar rumput lautnya bisa rontok. Yang rontok itu bisa dipotong-potong dan dibibit lagi. Seperti inilah pembibitan rumput laut budidaya. Tapi rumput laut sekarang ini teman-teman harganya sangat merosot. Kemarin-kemarin harganya mencapai Rp43.000 per kilogram teman-teman. Tapi sekarang sangat-sangat merosot karena harganya Rp17.000 per kilogram. Itu pun tidak menentu teman-teman. Seperti teman-teman, ini untaian tali besar panjangnya 22 meter dan menggunakan pelampung 5 buah. Dan tali kecil ini teman-teman, tali anakan. Kalau di sini namanya tali rambu. Disitulah di tali kecil potongan-potongan kecil dikaitkan. Dan setelah selesai
dihentangkan lagi di penangkaran. Ini ada ibu-ibu yang eksis teman-teman, lucu juga ibu ini. Ada lagi teman-teman, eksis lagi. Di sini sangat ramai karena ibu-ibu sangat antusias karena kita bibit diupah. Upahnya itu satu untayan tali selesai diisi full bisa dapat Rp5.000 teman-teman. Tapi dalam satu hari bisa kita menyelesaikan 8 sampai 9 untayan. Ini besaran bibitnya teman-teman lumayan. Ini bisa jadi 1:5. Satu untayan bibit dinaikkan setelah jadi bisa jadi 5 untayan teman-teman. Tapi bibit ini bukan bibit penangkaran sendiri, tapi bibit dibeli dari hasil penangkaran orang lain. Di sana ada teman tidak pakai baju sedang menarik sampan. Itu sampan digunakan untuk mancing gurita karena mayoritas penduduk di sini adalah nelayan pemancing gurita teman-teman. Perahu yang di sana yang lagi parkir juga perahu pemancing gurita teman-teman. Ini sampannya ditarik-tarik, mungkin mau diangkat ke daratan teman-teman karena habis digunakan mancing gurita. Di sana juga ada andang pembibitan rumput laut, sekaligus juga digunakan sebagai tempat penjemuran. Karena lebih ringkas kalau menggunakan andang teman-teman, kita tidak capek mikul-mikul ke daratan. Tinggal sandarkan perahu di samping, tali ditarik naik, selesai deh. Di sini ada terpal ores juga. Di bawah terpal ini juga ada rumput laut habis panen. Ini ada rumah laut, itu rumah empang teman-teman. Dan di sini ada WC gitu karena ibu-ibu sering pipis. Ada air bersih. Nah di sini tempat WC. Ini pelampung teman-teman, botol-botol aqua digunakan sebagai pelampung rumput laut. Luas juga andang ini teman-teman, kira-kira ada 20-an meter lebih. Ada lagi perahu yang lagi masuk teman-teman. Di sana lihat, perahu itu adalah perahu nelayan pemancing gurita teman-teman. Dia baru saja masuk. Ini sampan depan saya teman-teman, sampan digunakan untuk mancing gurita. Sampan ini mempunyai pelampung penyeimbang teman-teman, tapi cuma sebelah. Memang untuk digunakan mancing gurita kita harus memasang pelampung penyeimbang agar sampannya tidak mudah oleng. Dan itu hanya cuma sebelah teman-teman. Perahu yang baru saja masuk itu adalah perahu pemancing gurita. Itu tadi perahu yang parkir teman-teman. Kita intip-intip apa saja isi dari sampan pemancing gurita teman-teman. Ini ada botol minuman dan ada mata kail, mungkin ini digunakan mancing ikan, digunakan sebagai lauk. Ada juga kaos tangan teman-teman. Ini ada tali gulungan. Tali ini mungkin tali senar mancing teman-teman. Kita pindah ke depan. Ini ada umpan gurita teman-teman, tapi ini mirip gurita teman-teman. Ini umpan gurita, tapi ini umpan tidak memiliki kail teman-teman, hanya berupa kopian gurita saja. Dan ini ada potongan besi teman-teman. Potongan besi ini gunanya kalau pancingan gurita kita nyangkut di batu karang, itu sebagai pemberat agar batunya hancur, jangkutan pancing kita bisa lepas teman-teman. Seperti ini penampakan sampan pemancing gurita. Perahu yang di sana lama juga teman-teman. Itu kru-krunya ada 5 orang. Kita tunggu saja sampai kru-krunya naik. Ini sudah ada yang lewat teman. Itu salah satu kru perahu pemancing gurita teman-teman. Kalau saat mancing gurita kita menggunakan perahu besar sampai di lokasi. Setelah di lokasi kita berhamburan, masing-masing kru mempunyai satu sampan, dan sampan inilah teman-teman digunakan mencar untuk mancing gurita. Perahu hanya digunakan sebagai angkutan sampan. Saya turun dari andang teman-teman. Inilah penampakan andang dari jauh. Pokoknya seru teman-teman. Di situ banyak ibu-ibu ngegosip sambil ngerumpi, sambil juga mengisi rezeki teman-teman, karena pembibitan kita diupah. Ini ada salah satu nelayan yang hendak mencuci
tali rumput lautnya teman-teman. Ini tali rumput laut yang setelah direndam karena kotor setelah digunakan, dan direndam selama kurang lebih 2 minggu. Setelah itu dicuci sambil dihentak-hentakan. Ini ada keruh-keruhnya sudah naik teman-teman, keruh pemancing gurita tadi. Ini saya lagi mau intip-intip perahu nelayan. Ada bocilan jatuh teman-teman. Ini saya mau lihat pancingannya. Ini pancingan gurita yang mempunyai kail teman-teman. Lihat. Ini sih kalau di air mirip kepiting teman-teman, mirip kepiting, dan menggunakan kail. Ini teman-teman. Ada 2. Ini mempunyai anting-anting. Ini sebagai umpannya teman-teman, karena di air dia berkilau. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 sampan berjajaran teman-teman. Ini semua adalah sampan pemancing gurita. Ini ada lagi pancingan yang tidak memiliki kail seperti di perahu yang diandang tadi teman-teman. Ini mirip gurita, mirip sekali gurita. Lihat tentakelnya, warnanya. Kita mengusahakan warna seperti ini teman-teman, karena di dalam air agak mirip seperti gurita. Saya sampai ke rumah pengumpul teman-teman, tempat pemancing gurita menjual guritanya. Saya langsung saja masuk di tempat penimbangan. Saya nyerobos masuk teman-teman. Ini sudah ada orang yang lagi nyekop es batu, karena gurita yang habis ditimbang akan dies agar guritanya tidak rusak. Ini ada gurita teman-teman lagi ditimbang, tapi gurita ini sudah mati. Ini sih di size teman, dipilih-pilih. Ada golongan size A, size B, size C, dan size D. Ini gurita terbesarnya yang ditangkap tadi oleh si pemancing. Berapa kira-kira beratnya teman-teman? Kita nunggu untuk ditimbang. Satu gurita beratnya 1 kilo 75 teman-teman. 1 kilo 7 ons. Dan di sini timbangannya menggunakan timbangan digital. Ini ditimbang satu-satu karena dipilih-pilih di size. Ada size A. Size A itu 2 kg up. Size B 1 kg up sampai 2 kilo. Ini ada berapa tadi? 4 kilo sekian. Ini timbangan digitalnya. Dikumpulkan dalam satu box, kemudian ditaburin es batu teman-teman. Maaf teman-teman, di sini gambarnya agak gelap karena penerangan di tempat penimbangan ini maksudnya memang sangat minim. Ya, es batunya diratakan. Saya penasaran dengan timbangannya teman-teman. Timbangan digital. Saya iseng-iseng nyoba nimbang sendal saya teman-teman. Saya coba sendal sebelah kanan, berapa kira-kira beratnya. Wah, berat juga teman-teman sendal saya. 0,3 kilo teman-teman, 3 ons. Sebelah kiri lagi saya timbang. Totalnya ada 6 ons teman-teman. 61 lah. 6 ons, 1. Di sini banyak tumpukan box-box, karena memang di sinilah pengumpul terbesar hasil